Kesal karena Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 melakukan tindakan sendiri dalam menginterogasi Koan-Koan, membuat Peklan nekat bergerak sendiri. Berhasilkah Peklan? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Tangan lain garuk-garuk kepala dan tertawa gelak-gelak. Wiu, tiada dinyana ketua Honti yang Haumu begini cantiknya dan pandai main akrobat pula. Kata Wiro masih terus tertawa-tawa. Jada, Koan-Koan, kau berani menipuku. Kau telah bersekongkol untuk mengkhianatiku ya. Ketua Honti yang Hongmo meluap amarahnya bukan kepalang. Dia berpaling dan berteriak. Ringkus murid murtad itu. Aku akan hadapi bangsat bernama Wiro Sableng ini. Melihat kawan-kawan atau saudara seperguruannya hendak bergerak, Koan-Koan cepat berseru. Saudara-saudaraku, tunggu dulu. Bukankah kita sudah sejak lama tersiksa hidup di puncak Huntiongsan ini? Bukankah kita sejak lama ingin meninggalkan tempat celaka ini dan menempuh hidup di dunia luar secara wajar dan baik? Bukankah kita sering menyadari bahwa apa yang kita lakukan dan diperintahkan oleh Dewi semua bertentangan dengan hati kecil kita dan peri kemanusiaan? Apakah akan kita rusakkan lebih jauh hidup kita yang cuma sekali ini di dunia? Hari inilah saat yang kita tunggu-tunggu untuk mendapat kehidupan bebas yang kita rindukan. Hari ini, kebenaran akan menghancurkan malapetaka yang bersumber di puncak Huntiongsan ini. Mari, ikutlah bersamaku untuk kembali pada hidup yang benar dan keluar dari azab neraka ini. Mendengar kata-kata Koan-Koan yang penuh semangat itu, 4 saudara seperguruannya jadi bimbang. Melihat ini, marahlah ketua Hunti yang Haumo. Dia berteriak, "Lekas bunuh murid murtad itu. Kalau tidak, kalian berempat akan mendapat hukuman berat." 4 murid sang ketua semakin bingung. Kesempatan ini hanya sekali saudara-saudaraku. Kalau sampai luput, kalian akan celaka sampai di liang kubur. Berseru Koan-Koan. Aku, si geblek yang bernama Wiro Sableng ini akan membantu kalian. Wiro pentang mulut. Ya, aku juga, teriak Peklan. Murid jadah, kau layak mampus duluan. Kemarahan ketua Honti yang Haumo tak terkendalikan lagi. Sekaligus dia jentikan 5 jari tangan kanan yang sudah dialiri seluruh tenaga dalam yang ada ke arah Koan-Koan. Gadis ini berseru tegang dan secepat kilat menyingkir. Ah! Dalam pada itu, Wiro telah lepaskan pukulan sinar matahari yang membuat istana emas itu laksana dilabrak geledek. Boom! Satu dentuman terdengar. Semua orang yang ada di sini terpental ke samping. Sedang salah satu dinding ruangan yang terbuat dari emas meleleh dan berlubang besar. Ketua Honti yang Haumo kaget bukan kepalang. Ternyata pemuda asing itu memiliki tenaga dalam yang tidak berada di bawahnya. Namun dia sama sekali tidak gentar. Dengan satu lengkingan nyaring dahsyat, dia menerjang ke depan. Hiat! Begitu cepatnya dia berkelebat hingga hanya bayangan merah pakaiannya saja yang kelihatan. Puk! Satu jotosan melabrak dada Wiro Sableng. Pendekar ini terpental sampai satu tombak. Darah kental kelihatan meleleh di sebelah bibirnya. Melihat ini, Koan-Koan jadi bergeming. Jika sampai Wiro kalah oleh ketuanya, pastilah dia bakal celaka pula. Dia melirik pada saudara-saudaranya. Sampai saat itu, mereka masih tertegun dalam kebimbangan. Apakah saudara-saudara seperguruan Koan-Koan akan berbelok dan mendukungnya? Temukan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak ingin membaca novel Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Bisa dibaca online ataupun offline. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.